Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullah ta'ala. Faslun fi adabil ghusl. Ini satu fasal pada menyatakan adab mandi junub. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima atau haid atau nifas atau wiladah, maka ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar atas badanmu. Maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang dahulu itu serta segala doanya. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepala 3 kali, serta kau berniat mengangkatkan janabah atau barang sebagainya seperti dikatakannya nawaitul al-janabati, saja aku mengangkatkan janabah. Kemudian maka dituangkan olehmu akan air itu atas pihak yang kanan 3 kali, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali, dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu segala lipatan badanmu dan segala tempat timbul rambutmu, sama ada jarang atau tebal, dan engkau peliharakan olehmu daripada menyebut zikir padamu ketika mandi, kemudian daripada mengambil air banyak itu. Maka jika tersentuh tanganmu dengan jangkarmu itu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilmuhu atammu ahkam wa la ilma lana illa ma'allam. Pengarang ini kita ingin menjelaskan kepada kita tata cara mandi hadas besar. Di dalam Islam ada mandi yang hukumnya wajib, ada yang mandi sunnah, ada yang mubah, ada pula yang makruh. Mandi yang sunnah diantaranya ketika kita mau sholat Jumat, sunnah. Ketika mandi niat nawaitul ghusla li sholatil Jumu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk melaksanakan sholat fardu Jumat, sunnah kan Allah. Itu mandinya dapat pahala. Atau mandi mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah ini pun mau mandinya sunnah. Kalau kita berniat dengan mandinya tadi dapat pahala sunnah. Begitu pula mandi bagi orang yang melaksanakan ihram umrah atau haji. Ini yang sekarang lagi musimnya orang pada berangkat haji. Mudah-mudahan sampaikan kita bisa ke tanah suci Mekah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, baik melalui haji maupun melalui umrah, amin dan alamin. Itu bagi mereka yang melaksanakan umrah atau haji, maka sebelum dia mengenakan kain ihramnya, sunnah mandi terlebih, dapat pahala sunnah. Kemudian ada mandi yang mubah. Nah termasuk diantaranya mandi orang yang baru memandikan mayit. Habis mandiin jenazah, sunnah jenazah. Kemudian ada mandi yang mubah, itu mandi yang rutinitas harian kita. Apa pagi, apa sore, apa siang. Itu mubah. Ada pula mandi yang makruh. Bagaimana potretnya mandi yang makruh? Di saat orang tadi puasa, lalu sengaja mandi, tujuannya untuk meninggikan badan, makruh. Jadi makruh. Sebab puasa itu harus bercapek-capek dalam ibadah, bukan nyari yang nyaman. Kalau puasa nyari yang nyaman, nggak ada hasil dari puasanya. Segitu-gitunya aja udah puasa.
Anak nggak ada perubahan dari puasa. Alhamdulillah. Ada mandi yang wajib. Gimana gambarannya mandi yang wajib? Di antaranya, maaf, orang yang melakukan persetubuhan, hubungan intim suami istri, maka di saat kehormatan suaminya tadi sampai kepada kehormatan istrinya, maka dia dihukumkan orang yang janabah. Dia wajib mandi setelah selesai daripada perbuatannya tadi sebelum mengerjakan sholat. Itu mandinya wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Sebab ada keterangan dalam hadis di mana ada umat Nabi di hari kiamat waliyadzubillah bidzalik disiksa oleh Allah di neraka dengan siksaan yang berat. Salah satu di antaranya apa sebabnya? Karena dia tidak mandi hadas setelah duduk. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai kita habis janabah tidak segera mandi. Demikian pula bagi perempuan yang selesai haidnya selesai, habis masa haidnya udah gak keluar lagi darahnya, maka wajib bagi dia mandi hadas. Kalau dia tidak mandi, dia masih dalam keadaan kotor. Nabi nyatakan al-junub matrudun an babillah. Orang yang junub, orang yang dalam keadaan hadas besar itu, dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kotor. Allah enggak menerima barang yang kotor. Yang diterima barang bersih. Begitu pula hati kita yang diterima yang bersih, bukan yang kotor. Karena Allah yang menyebutkan. Allah yang menyebutkan. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Shadaqal azim. Hanya saja yang diterima oleh Allah adalah orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Yang bersih hatinya dari penyakit hati. Nah itu Allah senang melihat hamba yang seperti itu karena dia bersih hatinya. Enggak ada takabur, enggak ada ria, enggak ada hasud. Gak ada hubbud dunia, gak ada hubbul jah, hubbul syuhra, gak ada. Selalu baik sangka sama orang, tidak buruk sangka sama orang. Bahasa orang sekarang positive thinking, gak ada keinginan dia pengen gibahin orang. Itu kebersihan. Begitu pula perempuan yang nifas setelah melahirkan anak lalu tidak keluar lagi darahnya, wajib dia tadi mandi hadas besar. Kalau darahnya sudah berhenti dan dia mau sholat fardu. Demikian juga wiladah. Wiladah itu seorang perempuan yang habis melahirkan anak. Itu habis lahir anak, ada kewajiban dia mandi. Tapi dilihat dari kondisi ibunya. Mampu gak dia? Sehat tadi. Nah, ini dilihat dulu kondisi. Kalau dia belum mampu, masih kondisi sangat lemah, nah, nanti dulu tunggu sampai saat tubuh dia sehat. Jadi ada wiladah, ada nifas. Kalau wiladah masih ketika lahir itu anak. Kalau nifas, setelah darah itu anak tadi dari rahim ibunya keluar berhenti. Nah, setelah berhenti ibunya wajib mandi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meneliti berapa durasinya itu perempuan haid, berapa durasinya perempuan yang nifas. Dari hasil penelitian beliau bertanya kepada kaum perempuan tentang haid, tentang nifas, hanya ulama-ulama yang di atas beliau, akhirnya beliau mengeluarkan satu fatwa bagi perempuan yang haid itu sekurang-kurangnya masa haid itu ya sehari semalam 24 jam. Kemudian kebiasaannya 6 hari atau 7 hari. Kebanyakannya 15 hari 15 malam.
Andai kata masih keluar juga darah haid lewat dari masa 15 malam, itu bukan darah haid lagi, namanya itu disebut darah istihadhah. Berarti itu darah penyakit yang menunjukkan tubuh perempuan tadi kurang sehat. Nah, kalau sudah darah tadi bukan darah haid, perempuan tadi wajib mengerjakan sholat 5 waktu setelah mandi hadas. Itu harus jadi bahan peringatan perhatian untuk kaum perempuan. Jangan sampai waliyadzubillah mereka tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Sebab itu tanggung jawab nanti di hari kiamat kalau kita tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan mandi hadas. Sebagaimana dinyatakan di dalam tafsir Yasin, Syekh Imam Izadah menyebutkan bahwa tatkala kita tadi naik di atas sirat, di atas jembatan yang lamanya itu 1000 tahun, lalu datangnya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, itu kata Syekh Imam Izadah rahimahullah, ada satu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat kepada yang lewat di atas sirat tadi, di antaranya apa? Tentang babul ghusl, bab mandi hadas. Ditanya nanti singkatnya. Gimana kalau putri kita nggak tahu? Gimana kalau putra kita nggak tahu? Tanggung jawab kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati nih kita yang punya anak nih. Jangan sampai anak kita sudah usia balik, niat mandi hadas besar aja nggak tahu. Alhamdulillah. Niat mandi hadas besar nggak tahu. Ini maaf, banyak kejadian di masyarakat. Kenapa? Tadi disebut dalam kitab Habib Usman ada insan karena tidak dapat ajaran yang baik. Ini udah lewat bahasanya ketika ada insan. Kata Habib Usman bin Yahya, kenapa melihat anak kok nggak menghormatin orang tua, nggak menghormatin yang lebih tua? Kenapa kok itu anak punya perangainya buruk, jahat? Kenapa demikian? Kata Usman, karena tidak dapat ajaran yang baik. Apa ajaran baik? Ajaran agama yang sumbernya dari Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena tidak dapat ajaran yang baik inilah sehingga mereka tidak tahu. Kasihan tidak tahu. Jadi kedatangan janabah daripada mimpi. Nah, lupa tadi saya sampaikan. Jadi ada orang laki-laki misalkan mengeluarkan air mani dari kehormatannya. Misalkan mimpi. Musibah masih mimpi. Masih ya. Oh, jadi kan hormat tadi. Ani sering tadi. Sering. Bisa mimpi laki-laki perempuan berhubungan atau jalan-jalan lalu keluar ke air mani dari kehormatannya. Nah, itu juga disebut janabah. Laki-laki tadi wajib mandi hadas besar kalau dia pengen sholat atau jima, tadi sudah dibahas berhubungan badan sama istri atau haid atau nifas atau wiladah sudah juga tadi. Maka apabila ambil olehmu bejana air ini, andai kata misalkan kita bagi perempuan haid, perempuan nifas, bagi laki-laki perempuan yang sudah selesai berhubungan badan, atau laki-laki yang keluar air mani karena mimpi atau karena yang lainnya, maka dia harus mengambil bejana tempat air untuk mandi. Nah, dulu kan pakai apa namanya itu? Orang dulu tuh suka pakai ini. Pak Haji itu ya, tempat buat wudhu itu apa namanya? Hah? Basah. Iya, basah. Iya, pada saat.
Ya, sekarang udah nggak ada ya. Nah, hampir setiap rumah sekarang udah punya keran masing-masing. Ini bicaranya zaman dulu kan. Zaman si Abdul Somad, zaman si Asad Banjar. Tahun 17. Kita belum lahir kan? Tahun 17 ya, belum lahir kita. Itu di masa beliau ketika itu masih dipakai itu. Ya, ada pakai padasan kali itu ya. Buat wudhu. Nah, itu. Jadi ada air khusus itu buat mereka wudhu, buat mereka hadas besar, karena mengkhawatirkan air yang ada itu mustahil. Nah, karena khawatir mustahil, jadi mereka menyediakan air padasan tadi. Nah, kalau sekarang alhamdulillah air ngalir terus. Ya, sekalipun pakai air apa namanya? Pam ya. Kan banyak yang pakai pam sekarang tuh ngalir terus. Kemudian air, jadi kalau air ngalir itu yang tidak berhenti-berhenti itu dihukumkan sama seperti air banyak. Ya, sama seperti air banyak. Jadi bisa itu dipakai buat mandi hadas besar itu air. Masalah masih ada itu. Nah itu sekarang udah jarang kayak gitu tuh pada saat tuh. Oh, gentong betul. Saya dulu pernah ke rumah orang Betawi, rumah teko dulu, rumahnya masih dulu kan apa pintu-pintu rumahnya masih pintu yang apa yang gitu-gitu tuh. Hanya kayak ada kaca, pakai kaca kayak masuk udara tuh, yang begitu tuh berlapis-lapis. Jadi, saya masuk kamar mandi, saya mau buang air sih. Buang air sedang mau wudhu. Sedang mau wudhu, sebelum masuk kamar mandi. Tadi itu di dalam kamar mandi ada itu dia gentong. Saya nggak paham dulu tuh gentong nggak apa. Kata paham deh. Ente wudhu tuh gitu. Iya, masya Allah ada gentong. Air dingin, air gentong dingin, masya Allah, tabarakallah, enak banget tuh air. Jadi kata beliau, ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali, ya, dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar atas badanmu. Nih, jadi sebelum mandi hadas itu tangan kita dibasuh dulu, kemudian juga barangkali ada kotoran-kotoran yang melekat di kehormatan kita, atau barangkali kita mau buang air besar ketika itu, ya, selesaikan dulu buang air besar, bersihkan dulu, siram dulu, ya, cebok dulu sampai selesai. Nah kemudian baru kita mandi. Nah, sunahnya di dalam kitab Taqriratus Sadidah karya Abizar yang disebut itu banyak sekali sunah-sunahnya. Itu diantaranya kita disunahkan ketika mandi hadas besar menghadap ke arah kiblat. Kemudian lagi disunahkan menggunakan siwak sebelum mandi. Nah ini biasa kita siwaknya kalau mau apa? Mau sholat. Padahal sebelum mandi hadas sunat pakai siwak. Sunah Nabi begitu. Ya, tapi kalau mau tidur, bangun tidur, kemudian Nabi mandi hadas besar, Nabi pakai siwak. Maka setelah itu ya, baca niat, lafaz niat, baca lafaz niat sunnah juga itu. Ya, nawaitul ghusla misalkan lirafil hadasi akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Sajaku di hati diniatkan sajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Maka engkau ambil sembahyang seperti kaifiat yang dahulu itu. Nah, kemudian sebelum mandi hadas besar juga disunahkan berwudu, walaupun wudunya itu tidak mengangkat hadas besarnya. Lalu apa tujuannya wudu tadi itu? Kan wudu tadi nggak mengangkat hadas besar. Hadas besar harus dihilangkan, diangkat dengan mandi hadas. Sementara ini tidak, wudu nggak bisa. Nah, kata ulama sebagai ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut
perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dapat pahala sunnah. Kalau mau mandi hadas besar, kita awali dengan wudhu terlebih dahulu. Sama seperti wudhu kita sholat. Serta segala doanya. Doa lagi basuh muka, kayak lewat bahasannya. Allahumma baik wajhi yawman tabiat wujuh. Lagi basuh tangan kanan, Allah pasti di kita nih, yamini, wa hasibni sami isra. Basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kita shimali aw bi wara'i dhahri. Lagi ketika kita nusap rambut, baca Allah tahrim sya'ri basyari minan nar. Ketika kita tadi mengusap telinga, kita dianjurkan juga membaca Allahumma asmi'i nida'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ketika kita tadi juga membasuh kaki, juga kita disunahkan membaca doanya ya. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ya mutazin aqdam munafiqin. Itu dibaca doa-doanya. Sebagaimana kita mau wudu, mau mengerjakan sholat. Maka apabila selesai daripada mengambil sembahyang itu, habis selesai wudu, maka kau tuangkan olehmu akan air ke atas kepala 3 kali, serta engkau berniat mengangkatkan janabah. Ini lihat nih caranya nih. Diajarkan beliau. Ketika kita tadi sudah selesai wudu, sebelum ada hadas besar, lalu kita siapkan air tadi. Sekarang kita pakai gayung atau pakai apa? Betul yang membaca shower, susah banget menyebut, saya menyebut orang tadi shower maksudnya ya, pakai shower ya. Ketika dibuka itu shower sampai itu air ke kepala kita, ketika kita menuangkan itu air ke kepala kita, hati berniat ya, nawaitul janabata lillahi ta'ala, nawaitu ghusl janabah ta'ala, aku niat mandi janabah karena Allah. Atau redaksi lain, nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbar an jamil badani fadl ta'ala, aku niat mandi hadas besar untuk mengangkat seluruh tubuhku ya karena Allah Ta'ala. Sambil satu nuang ya, satu ini apa kemudian aku terlihat dan ini bisa salah kenceng lagi gitu dan apa itu gosok-gosok ya, gosok-gosok ya. Jadi tangan yang satu menuangkan air di kepala, tangan yang satu gosok 3 kali, istirahat lagi, gosok lagi, sampai 3 kali. Jadi selesai bagian kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali. Tangan satu nyiram, tangannya satu gosok, menyampaikan air, jangan sampai ada lipetan perut yang tidak terkena air. Termasuk juga pusat, itu kan ada yang pada ke dalam tuh. Nah itu dibuka sedikit supaya mengena air. Setelah selesai 3 kali, sebelah kanan siram lagi, sebelah kiri bagian depan 3 kali. Satu tangan menyiram, satu tangan gosok. Setelah itu bagian sebelah kanan di belakang siram dengan 3 kali siraman. Ketika menyiram tangan satu menggosok. Kemudian kedua kali sampai 3 kali. Kemudian lagi basuh bagian belakang sebelah kiri 3 kali. Setelah basuh 3 kali, bagian dari depan sini sampai ke bawah 3 kali. Kemudian terakhir dari pinggang belakang sampai kaki di bawah 3 kali. Selesai hadas. Itu tata cara yang dianjurkan oleh Sayyidina wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat pahala ittiba dengan Nabi, pahala ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Atau barang sebagainya seperti dikata nawaitu raf'al janabah. Nih, boleh juga redaksinya nawaitu raf'al janabah. Saja aku mengangkatkan janabah, boleh ambil begitu. Kemudian maka dituangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali, maka atas pihak yang kiri 3 kali. Jadi tadi kepala 3 kali, tangan satu nyiram, satu ngucap, kemudian depan sebelah kanan 3 kali, depan belakang 3 kali,
Depan kiri maksud saya, kemudian belakang kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali, kemudian dari pusat ke bawah bagian depan 3 kali, kemudian dari pinggang belakang sampai ke bawah 3 kali. Itu tutorialnya yang diajarkan oleh Habibur Muhammad SAW. Dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu, tuh gosok bagian-bagian badan, yang satu tangan menyiram, satu lagi yang satunya menggosok, dan belakangmu, dan hendaklah engkau selat-selat segala rambut. Tuh selat-selat artinya begitu, nyela-nyela, gosok-gosok rambut supaya air mengenai rambut semuanya. Jadi seluruh tubuh orang ketika dia mandi hadas besar harus terkena air semuanya. Nggak boleh ada yang tersisa. Maaf, di ketek ada bulu ketek, harus kena air. Tidak ada bulu, ada rambut, harus kena air. Di kehormatan misalkan ada bulu, nggak harus kena air. Nggak boleh nggak kena air. Dan airnya bukan air yang mustakmal. Airnya bukan air yang mutanajis. Airnya bukan air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi syarat air yang digunakan untuk wudhu ataupun untuk mandi hadas besar itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Arti suci bisa diminum. Arti mensucikan bisa digunakan buat yang lain. Buat wudhu bisa, buat istinja, buat cebok bisa. Nah itu artinya mensucikan. Nggak boleh itu air bercampur dengan benda suci sehingga mengalami perubahan. Asalnya air putih kecampur jeruk berubah, hilang kemutlakan air. Ini bukan suci mensucikan lagi, tapi suci tapi tidak mensucikan. Suci bisa diminum, tapi tidak bisa buat wudhu. Nggak bisa wudhu pakai air jus jeruk. Mandi hadas besar nggak bisa. Cebok nggak bisa. Diri jemut nggak? Nah, jangan. Itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi saat kita mandi hadas besar harus air suci mensucikan. Begitu juga ketika kita wudhu, demikian juga ketika kita tadi istinja atau cebok bahasa hariannya. Dan engkau sampaikan air kepada segala likutan badanmu tuh. Jangan sampai ada likutan badan yang tidak terkena air. Dan segala tempat tumbuh rambutmu tuh. Ya. Sama ada jarang atau tebal, baik rambutnya jarang, sedikit, tipis atau tebal. Dan engkau peliharakan olehmu daripada menyentuh dakarmu. Nah, bukan menyebut ya, bukan sedikit. Menyentuh dakarmu ketika mandi. Nah, ini. Ketika kita mandi hadas besar, maaf, kalau pengen menyentuh kemaluan, kehormatan, itu dianjurkan pakai tutup. Tangannya pakai plastik atau pakai dinding. Jadi tangan ini nggak langsung nyentuh kemaluan. Itu dalam Sabil al-Muhtadi karang Syekh Asad Banjar itu disebutkan di situ tutup apa pakai plastik atau pakai kain apa tutup. Supaya apa? Supaya mandi hadas besar tadi mengangkat hadas kecil. Artinya setelah kita mandi hadas besar yang kita tidak menyentuh kehormatan kita, habis itu kita langsung sholat tanpa wudu, sah. Berbeda kalau kita mandi hadas besar, maaf kita nyentuh kehormatan kita. Misalkan mau gosok bagian sabun, terus untuk kembaliin kita. Nanti habis mandi hadas besar, mau sholat wudhu. Karena hadas kecilnya belum terangkat. Cuma hadas besar terangkat. Tapi kalau hadas kecil bisa terangkat. Di saat kita tadi menyentuh bagian kehormatan, tidak langsung tersentuh dengan kita punya telapak tangan atau ruas jari. Jelas ya? Nah itu. Ini jarang yang ngamalin ini ya. Jarang kan? Jarang yang ngamalin. Ya, cuman ulama sudah memberikan solusi begitu caranya supaya hadas besar itu mengangkat juga hadas kecil. Jadi saat orang tadi melakukan hadas besar,
ya dengan mandi hadas, itu hadas kecilnya terangkat. Kapan? Di saat dia tadi menyentuh kehormatannya pakai dinding. Jadi pakai plastik, pakai kain, jadi setelah dia mandi, ada azan, berkumandang, langsung itu sholat. Enggak tunggu-tunggu. Kenapa? Itu sudah terangkat hadas kecilnya. Jelas tuh. Kemudian daripada mengambil air supaya itu, maka jika tersentuh tanganmu dengan zakar itu, maka kembali untuk mengambil air sembahyang. Tuh, ini. Andai kata misalkan ketika kita mandi hadas besar, tangan kita kesentuh kemaluan kita, nanti mau sholat harus wudhu lagi. Karena tadi hadas besarnya cuma mengangkat hadas besar, hadas kecilnya belum terangkat. Ketahui oleh bahwasannya yang tersebut dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunnah. Dan bermula fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badannya. Nih, ini juga yang wajib kita ketahui baik muslim ataupun muslimah. Pertama niat, rukun mandi, fardu mandi, niat. Jadi ketika air kita sampai ke kepala, hati kita harus menerjemahkan. Di situ pasal niat. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu ta'ala. Niat. Yang kedua, membasuh sekalian badannya. Artinya meratakan air ke seluruh badan. Itu rukun. Cuma dua rukun hadas besar. Adapun yang lain daripada dua ini, maka itu sunnah juga. Selain daripada yang dua ini, baik tadi yang niat ataupun yang meratakan air di badan itu hukumnya sunnah. Bertadi mau mandi pakai siwak, mau mandi wudhu dulu, mandinya ngadep ke arah kiblat, itu sunnah aja. Tetapi sia-sianya bagi orang yang jalani jalan akhirat mau mengetahui akan segala sunnah daripada segala ibadah itu serta mengerjakannya. Tapi kata pengalaman kita, bagi orang yang menjalani jalan akhirat, meniti thariqah akhirat, hendaklah dia mengetahui yang sunnah-sunnah daripada mandi supaya dia bisa mengamalkannya. Di kalangan orang-orang yang memang mereka meniti jalan akhirat, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sunnah-sunnah saja mereka tidak mau meninggalkan. Apalagi yang dulu ada seorang ulama ditegur, cuma tidak nampak yang negur siapa. Apa Rasulullah SAW yang negur? Atau malaikat? Atau waliullah? Ketika ada seorang berwudu, dia lupa menyelah-nyelah tangan. Padahal sebelum wudu nyelah tangan bukan seperti ini ya. Oleh seperti ini makruh. Tasbih. Nabi ngelarang kita duduk begini nih. Sering kita nih. Terutama di hari Jumat. Enak sambil dengar khutbah. Makruh. Nabi ngelarang. Dulu almarhum abang saya ketika silaturahmi ke rumah almarhum Habib Umar bin Hud al-Attas duduk seperti ini kepada Nabi Muhammad. Ditepok tangannya. Lepas tangannya deh. Nggak boleh memang begitu. Itu duduknya orang-orang ahli neraka. Kalau mau tangan dirapetin atau musim, jangan begitu. Biasanya Jumat tuh. Ini paling enak tuh. Duduknya nyender di belakang tiang. Ya, belakangnya ada tiang. Di atasnya ada AC. Jadi deh. Jadi apa? Ngorok. Enak banget itu. Jadi ketika beliau wudu, beliau lupa nyala tangan. Langsung buka. Ada suara. Lima tarakta sunnatan min sunnati. Suaranya tadi kalau diartikan, kenapa kau meninggalkan satu sunnah dari sunnah? Masya Allah. Orang soleh diingetin. Nggak disebut yang ingetin itu malaikat apa Rasulullah, ya, apa waliullah, nggak disebut.
Pokoknya diingetin. Nah, langsung dia jalan-jalan kanan lagi. Dia ulang wudhunya. Itu orang soleh. Jadi orang yang sedang di jalan akhirat itu maksud orang soleh. Dia yang sunnah-sunnah aja nggak mau ketinggalan. Apalagi yang yang sunnah nggak mau ketinggalan. Yang berikutnya faslun fi adabi tayammum wallahu a'lam bishawab.